Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SEAL Project Kimia Pangan dari kelompok 20 yang dimana kita mengambil kue lapis khas Betawi. Di sini juga ada anggota kelompoknya terdiri dari 5 orang, yaitu ada Anissa Safira, Nur Lailan Rahmawati, M. Salva Aulia Hesa, Amanda Tatia Putri, dan Fajira Syafa Alexandra. Di sini ada pendahuluan. Kue lapis adalah salah satu kudapan tradisional Indonesia yang terkenal dengan lapisan berwarna-warni dan tekstur lembutnya. Asal-usul kue ini dapat ditelusuri hingga ke Tiongkok kuno, khususnya pada masa dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi, di mana terdapat makanan bernama mian gao. Mian gao terbuat dari tepung beras ketan dan disajikan dalam lapisan-lapisan berwarna, terutama saat perayaan Tahun Baru Imlek. Penyebaran kue ini ke Asia Tenggara termasuk Indonesia terjadi melalui perdagangan dan migrasi, terutama selama penjajahan Belanda pada abad ke-19. Di Indonesia, kue lapis mengalami adaptasi dengan bahan-bahan lokal dan selera masyarakat. Kue ini umumnya dibuat dari campuran tepung beras, tepung kanji, santan, gula, dan garam yang dikukus secara bertahap untuk membentuk lapisan-lapisan. Warna alami seperti pandan dan sirup bunga mawar sering digunakan untuk memberikan warna yang menarik. Terdapat berbagai variasi kue lapis di Indonesia, termasuk kue lapis legit yang kaya akan rempah-rempah dan kue lapis Surabaya yang terkenal dengan desain lapisan yang cantik. Kue lapis juga memiliki makna budaya yang mendalam dalam tradisi Tionghoa. Semakin banyak lapisan pada kue ini dianggap membawa keberuntungan dan rezeki yang melimpah. Kue ini menjadi hidangan wajib dalam perayaan-perayaan tertentu, termasuk Tahun Baru Imlek. Dengan demikian, kue lapis bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol harapan dan kebersamaan dalam budaya kuliner Indonesia. Melalui proses pembuatan yang telaten dan penggunaan bahan-bahan yang berkualitas, kue lapis terus menjadi favorit di berbagai acara penting dan perayaan di seluruh Indonesia. Kue ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi kuliner yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya sebagai salah satu warisan kuliner yang berharga. Selanjutnya, di sini ada tujuan dilakukannya penelitian mengenai kue lapis tepung beras untuk mengetahui kandungan gizi pada setiap bahan yang digunakan serta reaksi kimia yang terjadi saat proses pembuatan kue lapis. Dalam pembuatan lapis ini juga dapat memberikan pengalaman serta meningkatkan minat kesukaan bagi generasi Gen Z terhadap makanan tradisional Indonesia yang sudah jarang kita temui. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tepung beras, tepung kanji, gula pasir, santan, garam, vanili, batu coklat, dan minyak untuk olesan loyang. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah loyang, kuas, panci, mangkok, sendok, timbangan, gelas ukur, dan pisau. Berikut dokumentasi proses pembuatan kue lapis tepung beras. Pertama-tama masukkan tepung beras sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan tepung kanji sebanyak 200 gram. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 250 gram. Kemudian aduk adonan yang sudah ditambahkan dengan setengah sendok garam dan vanili. Kemudian tambahkan santan dan masukkan ke dalam adonan yang sudah diaduk. Tambahkan pasta coklat dalam salah satu adonan. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang. Kukus selama 5 menit. Setelah menunggu 5 menit, masukkan adonan putih ke dalam kukusan pertama. Lalu ulangi step tersebut sampai lapisan terakhir. Angkat kue lapis, kemudian dinginkan selama 15 menit dan kue lapis siap disajikan. Kue lapis merupakan jajanan khas Indonesia yang dibuat dengan 2 atau lebih warna yang berbeda dan disusun secara berlapis-lapis. Nutrisi yang ada dalam setiap 100 gram kue lapis terdiri dari 389 kalori, 15,7 gram lemak, 55,5 gram karbohidrat, dan 6,6 gram protein. Tepung beras adalah produk setengah jadi untuk bahan baku industri lebih lanjut. Dalam setiap 100 gram tepung beras terdapat beberapa kandungan gizi seperti kalori sebanyak 365 gram, jumlah lemak sebanyak 1,4 gram, karbohidrat sebanyak 80 gram, dan protein sebanyak 6 gram. Tepung kanji merupakan tepung yang berasal dari ubi ketela. Dalam 100 gram tepung kanji terkandung kalori sebanyak 129 gram, lemak 3,9 gram, karbohidrat 22 gram, dan protein 2 gram. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama. Dalam setiap 100 gram gula pasir terdapat kalori sebanyak 386 gram, jumlah lemak 0 gram, jumlah karbohidrat 100 gram, dan jumlah protein 0 gram. Santan kelapa adalah cairan putih yang dihasilkan dari daging kelapa yang diparut dan kemudian diperas setelah ditambahkan air.
Dalam setiap 100 gram santan terdapat kandungan gizi berupa jumlah lemak 24 gram, jumlah kalori 229 gram, jumlah karbohidrat 6 gram, dan jumlah protein 2,3 gram. Garam merupakan senyawa ionik yang terdiri dari kation serta anion sehingga membentuk senyawa netral. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida atau NaCl, senyawa air, ion magnesium, ion kalsium, dan ion sulfat. Kandungan gizi yang terkandung dalam garam per 100 gram yaitu terdiri dari natrium 38.758 mg, kalium 8 mg, zat besi 0,3 mg, magnesium 1 mg, kalsium 24 mg. Selanjutnya ada pasta coklat. Pasta kakao mengandung polifenol yang cukup tinggi. Kakao mengandung senyawa antioksidan yang cukup tinggi, yaitu flavonoid. Kandungan gizi yang terkandung dalam pasta coklat per 50 gram yaitu ada energi sebanyak 260 kilokalori. Untuk karbohidrat total ada 32 gram, protein 2 gram, dan natrium 30 mg. Selanjutnya ada vanili. Vanili secara kimia merupakan 4 hidroksil 3-metoksibenzaldehida atau vanilildehida yang merupakan bahan kimia perasa yang paling umum digunakan dalam berbagai macam perasa dan wewangian. Kandungan gizi yang terkandung dalam vanili per 100 gram yaitu karbohidrat 12,65 gram, sodium 9 mg, dan kalium 148 mg. Dalam pembuatan kue lapis terdapat beberapa reaksi kimia untuk menciptakan tekstur dan rasa yang diinginkan. Yang pertama yaitu ada gelatinisasi pati. Proses ini terjadi ketika tepung beras ketan dipanaskan di dalam air pada suhu sekitar 70-80 derajat Celcius. Granula pati menyerap air dan mengembang. Ini menyebabkan struktur kimia granula melemah dan akhirnya larut, membentuk gel kental yang memberikan kue lapis tekstur kenyal yang khas. Yang kedua yaitu reaksi Maillard. Gula dalam adonan berperan penting dalam menciptakan warna dan rasa melalui reaksi Maillard saat dipanaskan. Ketika gula dipanaskan hingga suhu tertentu sekitar 149 derajat Celcius, reaksi ini antara asam amino dan gula menghasilkan warna kecoklatan yang menarik serta rasa yang lebih kompleks. Kesimpulannya, kue lapis merupakan kue tradisional Indonesia yang lezat dan mudah untuk dibuat. Kue lapis memiliki potensi sebagai sumber bisnis yang besar dengan berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik. Kue lapis juga dapat menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi. Kue lapis juga memiliki nilai budaya dan historis yang penting. Sekian dari kami, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.